Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi. Sekarang bagian yang kedua. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih berharga daripada ibadah. Tetapi seorang hamba harus mengejarkan ibadah dengan disertai ilmu. Jika tidak, maka ilmunya akan sia-sia, belaka. Jadi setiap kita mau belajar, setiap kita mau ibadah, beramal harus dengan ilmunya. Kalau tidak disertai dengan ilmu, maka akan sia-sia. Karena orang yang berilmu dipandang saja itu adalah suatu ibadah. An-nazur ila wajhil alimi ibadatun. Memandang wajah orang yang alim, yang berilmu adalah suatu ibadah. Subhanallah. Memandang saja kita, senyum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah malaikat-malaikatnya menghuni langit dan bumi sampai semut di liangnya dan ikan di laut sekalipun. Semuanya mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berarti siapa itu yang mengajarkan kebaikan? Yaitu orang yang berilmu, ulama, yang alim. Didoakan oleh malaikat yang di langit, ikan-ikan yang di laut, dan semua semut-semut yang ada liang-liangnya. Mendoakan kepada orang alim. Maka kita hanya memandang wajahnya pun itu adalah suatu ibadah. Itu. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau kita dekat dengan orang yang dengan tukang minyak wangi, maka kita pun akan mendapatkan wanginya. Tapi apabila kita mendekat dengan tukang yang tukang las gitu, kita pasti akan mendapatkan percikan dari las tersebut. Begitulah. Kalau kita dekat dengan orang yang berilmu, insya Allah kita pun akan mendapatkan suatu keberkahan dari ilmu tersebut, dari orang alim tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak cucu Adam dan dalam 8 hal. 4 diantaranya untuk penghuni surga, yaitu orang yang bermuka manis, lidah yang fasih, hati yang bertakwa, dan tangan yang dermawan. Dan 4 yang lain untuk penghuni neraka, yaitu orang yang bermuka masam, lidah yang keji, hati yang keras membatu, dan tangan yang kikir. Itu adalah penghuni neraka. Benarlah Rasulullah SAW dalam sabdanya, hati-hatilah terhadap 3 golongan manusia, yaitu ulama yang lengah, orang-orang fakir yang mengambil muka menjilat, dan ahli tasawuf yang bodoh. Awas. Kelihatannya dia kelihatannya ulama, tapi lengah. Hanya sekedar penampilan seperti ulama, tapi pengamalan tidak. Mengerjakan tidak. Mengajarkan tidak. Hati-hati, banyak sekarang. Orang-orang fakir yang mengambil muka menjilat, mengambil keuntungan, dia merasa fakir, dia memanfaatkan orang yang memberi untuk kefakiran yang tidak mau berusaha dia. Awas, hati-hati. Dan ahli tasawuf yang bodoh. Tasawuf. Rapi ini, rapi itu, tapi tidak tahu ilmunya, bodoh. Awas, hati-hati itu juga. Nabi SAW bersabda, qiyamud dunya bil arba' asya'. Awaluha bi'ilmil ulama, wathani bi'adil umara, wathalithu bisakhawatil aghniya, warabi'u bida'watil fuqara. Tegaknya dunia adalah dengan 4 perkara. Pertama, ilmunya ulama. Kedua, dengan keadilannya para penguasa. Ketiga, dengan kedermawannya orang-orang kaya. Keempat, dengan doanya orang fakir. Ilmunya ulama, sekarang ulama udah pada diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan banyak sekali penerusnya lah. Mati 1 tumbuh 1000. Kalau tidak ada ulama, dunia akan tergoncang. Ya. Nanti kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, insya Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.